yang akan coba istilahnya memandu dan bisa memperlihatkan sedikit ya beberapa layanan-layanan atau materi-materi yang akan kita bahas dalam courses AWS Cloud Foundation ini. Oke, jadi dari pertemuan kemarin, pertemuan di hari Senin kemarin, kita masih sudah menyelesaikan di modul 1. Dan harapannya sekarang setiap peserta yang ikut sampai sekarang itu sudah juga menyelesaikan knowledge check ya di modul 1. Dan mungkin yang sedikit saya mau sampaikan juga ya, kalau setelah saya cek di forum diskusi, ada sedikit mungkin kesalahpahaman ya, bahwa tanda centang hijau yang menandakan bahwa suatu modul itu sudah selesai itu biasanya hanya terdapat di beberapa bagian ya. Jadi kalau satu modul ada bagian video, ada bagian tentang student guide ya. Jadi tidak semuanya akan tercentang hijau begitu kita menyelesaikan materi tersebut. Untuk course ini yang akan mendapatkan centang hijau atau yang menjadi persyaratan mandatorinya untuk setiap modul ya, bisa perlihatkan di sini. Jadi saat ini saya pakai yang dummy student guide ya, saya jadi istilahnya menyamar menjadi student. Ini kalau kita lihat untuk yang modul introduction, ya, di modul introduction yang akan mendapatkan centang hijau cuma di salah satu modul ya. Salah satu modul itu adalah yang training schedule dan training objective yang kemarin kita bahas bersama ya isinya. Dan itu akan dapat centang hijau di sini kalau dilihat. Kemudian secara modul dari keseluruhan untuk modul introduction ini juga saya sudah menyelesaikan. Ada tanda centang hijau di bagian atas, sudah completed ya, sudah selesai. Untuk yang modul 1 misalnya ya, di modul 1 kan ada beberapa bagian ya, ada video introduction, kemudian ada beberapa video lagi untuk tiap section ya, dan ada wrap up video dan ada student guide. Dan kalau kita lihat yang hanya ada satu bagian yang di bagian modul knowledge check ya, modul 1 yang mendapatkan tanda centang hijau ya. Itu tanda centang hijaunya berarti sudah selesaikan, berarti dapat nilai minimal 80 di sini. Dan ini juga menandakan bahwa saya sudah menyelesaikan gitu. Sudah menyelesaikan modul 1 secara keseluruhan. Berarti sampai saat ini ya, kalau kita lihat misalnya di akun student saya ini, saya sudah menyelesaikan 2 modul di sini, modul introduction dan modul 1 sudah selesai ditandai dengan tanda centang di sini. Ya. Sedangkan untuk modul 2 ya, kalau kita lihat sebenarnya ada kalau terdiri ya, kita lihat ada beberapa bagian di sini. Ada beberapa bagian mulai dari section 1, 2, 3 beserta videonya, beserta ada demonstration untuk building dashboard ya, beserta student guide. Saat ini untuk modul 2 yang menjadi mandatory itu adalah di sini ya, di modul 2 knowledge check. Jadi saya kebetulan belum dummy studentnya saya ini belum menyelesaikan modul tersebut. Sehingga masih belum tercentang ya, masih ada tanda bulat di sini. Dan saya harus dapatkan nilai minimal 80 supaya untuk menandai bahwa saya sudah menyelesaikan sampai modul 2 ya. Begitu juga dengan modul, jadi tiap modul bisa saja berbeda ya. Bisa saja mungkin ada modul tertentu yang seperti di modul 4 ini yang dimana kita juga harus menyelesaikan lab 1 ya. Jadi tiap modul biasanya berbeda. Tapi yang pasti selalu wajib diselesaikan adalah atau wajib dikerjakan adalah di knowledge check-nya. Jadi bisa saja nanti seperti di modul 4 ini ada lab 1 yang harus dikerjakan ya. Oke, jadi itu terkait beberapa mungkin pertanyaan dari forum diskusi. Pertanyaan lain lagi bahwa untuk knowledge check-nya kita akan melakukannya dengan mengaksesnya dari modul ya. Jadi akses di menu modul di sini, kemudian silahkan mengakses di knowledge check-nya misalnya untuk mulai mengerjakan. Dan kalau bisa ini mungkin akan butuh waktu agak sedikit lama ya untuk loadingnya karena dia dari external tools yang dimasukkan ke AWS Academy Instructure ini. Jadi ada waktu jeda berapa lama untuk meload tools yang digunakan untuk knowledge check. Jadi silahkan tunggu dulu sampai muncul tools untuk memulai knowledge check ya.
Jadi diaksesnya melalui modules ya. Sedangkan di grades Anda hanya akan melihat nilainya Anda saja ya. Seperti di sini. Ya, jadi untuk misalnya dummy student saya saat ini sudah mendapatkan gitu, nilai 100 di modul 1 ya. Sudah selesai. Dan masih ada beberapa modul yang harus juga diselesaikan gitu. Oke, jadi itu sekilas ya untuk terkait dengan LMS yang kita gunakan. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami sehingga semuanya bisa menyelesaikannya knowledge check-nya dengan baik ya, dengan lengkap juga. Oke, materi hari ini kita masuk di modul 2 ya. Jadi hari ini kita ada 2 modul yang akan kita bahas. Pertama yaitu modul 2 terkait dengan ekonomi di cloud ya, dan sistem billing yang digunakan. Gunakan modul ketiga, kita akan berdiskusi tentang infrastruktur global ya. Kita bukan secara mendalam sebenarnya, cuma akan ada sedikit overview. Kita bahas review tentang beberapa infrastruktur global yang digunakan dalam AWS. Ya. Oke, jadi kita akan masuk di bagian pertama di modul 2. Di Cloud Economic and Billings ya. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas di modul 2. Pertama mulai dari bagaimana harga itu ditentukan pada saat kita menggunakan layanan AWS, ya, fundamentals of pricing-nya. Kemudian bagian kedua kita berbicara tentang total cost of ownership. Jadi ini semacam tools yang digunakan ya untuk membandingkan. Dari kemarin kita bicara tentang cloud computing dan perbandingannya dengan on-premise data center. Nah, di salah satu tools yang bisa dipakai ya, secara real yang membandingkan antara biaya atau cost yang digunakan pada saat kita menggunakan on-premise data center dengan memanfaatkan cloud computing, itu kita bisa membandingkannya dengan tools yang disebut sebagai total cost of ownership. Jadi kita akan melihat bagaimana cost yang dikeluarkan kalau kita menggunakan on-premise data center dibandingkan dengan cost yang akan dikeluarkan pada saat kita menggunakan cloud computing. Topik lainnya lagi adalah tentang AWS Organization. Jadi ada tools yang bisa dipakai di AWS, salah satu service juga ya, untuk menggabungkan beberapa akun. Jadi kita akan istilahnya kayak mirroring, gitu, mirroring dari struktur organisasi dari suatu perusahaan atau organisasi atau entitas bisnis apapun itu, yang tentu saja biasanya ada hierarki kan, dari hierarkinya bagaimana ada atasan kemudian bawahan dan bagaimana kemudian kita bisa menyatukannya dalam satu tools ya. Kita bisa melihat terutama dari sisi billingnya nanti. Kemudian yang berikutnya adalah tentang AWS billing dan cost management. Jadi ada tools juga ini pelayanan yang memang disediakan untuk melihat karena kalau kita lihat juga kemarin ya beberapa 2 hari yang lalu sempat diperlihatkan bahwa AWS itu toolsnya ada lebih dari 175 ya, dan saya sudah dapat masukan kemarin, ternyata perkembangannya sampai sekarang itu sudah lebih dari 200 tools atau service yang dipunyai oleh AWS, yang tersedia di AWS. Nah, dengan berbagai macam tools dan service seperti itu, misalnya satu akun itu bisa menggunakan bermacam-macam service kan, dan masing-masing bisa saja ada cost yang akan dikeluarkan. Dan untuk itu kalau sudah terlalu kompleks, sudah terlalu banyak yang harus diatur, yang dipakai servicenya dan masing-masing ada cost-nya, itu kadang-kadang kita perlu satu tempat gitu, atau satu report, satu laporan di mana kita bisa melihat gitu untuk tiap-tiap service itu bagaimana cost yang dikeluarkan. Dan ini penting biasanya untuk apalagi kalau kita bicara entitas bisnis, untuk melihat sejauh mana sebenarnya pengeluaran dan dari service apa atau dari layanan apa yang istilahnya bisa kita lihat yang mana yang paling banyak mengeluarkan cost. Apakah kemudian bisa dilakukan penghematan
atau efisiensi lagi dari sisi biayanya. Kemudian yang bagian terakhir di modul 2 ya, kita akan bicara tentang jenis-jenis dari technical support. Technical support yang disediakan oleh AWS pada saat kita mulai menggunakan layanan AWS. Jadi ada beberapa jenis dan bisa kita pilih dan ada beberapa levelnya masing-masing ya. Kita lihat lebih detail di bagian akhir di modul 2. Nanti kita juga akan mencoba ya, ada AWS Pricing Calculator, bagaimana kita bisa menghitung. Jadi sebelum kita mulai menggunakan, kita bisa memperkirakan biaya yang untuk suatu layanan yang kita mau gunakan di AWS, ya, bisa saja mungkin terdiri dari beberapa service kan, dengan spesifikasinya atau kapasitasnya masing-masing, dan biayanya ada masing-masing. Ya. Jadi kita bisa gunakan AWS Pricing Calculator untuk menentukan kira-kira, oh bahwa kalau saya pakai layanan komputasi seperti ini, layanan storage seperti ini, kemudian layanan database seperti ini, kira-kira berapa biaya per bulan atau per tahun yang saya harus keluarkan. Itu bisa dipakai menggunakan atau dihitung menggunakan AWS Pricing Calculator. Oke, ini modul objektifnya, jadi sama kurang lebih dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Masuk di bagian awal, jadi bagaimana penentuan pricing di AWS. Jadi secara umum penentuan cost atau biaya di AWS itu ada 3 bagian utama. Jadi setiap service itu biasanya akan incur salah satu atau lebih atau malah ketiga-tiga dari biaya yang dijelaskan di sini, yang tampak di layarnya. Ya. Pertama ada yang compute. Ya. Dari segi komputasi itu penggunaan CPU itu akan ada biaya yang harus dibayar. Ya. Dan ini bisa bervariasi berdasarkan ada yang disebut sebagai instance type. Ya. Jadi layanan terutama EC2 untuk layanan komputasinya, kemudian sama juga untuk layanan database itu juga ada CPU yang digunakan di sana, komputasi yang digunakan itu akan incur atau mengeluarkan atau membutuhkan biaya. Jadi ada perhitungan biayanya sendiri untuk komputasi. Terus yang kedua yang akan menjadi bagian biaya dari layanan-layanan di AWS adalah di storage atau penyimpanannya. Jadi tentu saja kalau kita bicara tentang misalnya salah satu layanan yang ada di AWS itu RDS untuk layanan database. Untuk layanan database kita bisa simpulkan akan ada minimal 2 biaya. Pertama dari sisi komputasinya, karena untuk menjalankan database-nya dia perlu CPU yang akan bekerja menjalankan komputasi servernya ya di database-nya. Yang kedua adalah tentu saja kalau kita bicara database ya tentu ada storage yang diperlukan untuk menyimpan datanya. Nah, itu ada biaya lagi yang terpisah ya, jadi storage-nya, dan biasanya kalau yang tadi komputasi itu akan dihitung per jam ya, per jam atau per detik. Cuma untuk yang per detik ini agak terbatas, nanti tergantung jenis, biasanya tergantung jenis operating system yang digunakan nanti. Nanti kita lihat detailnya, kalau saya tidak salah ingat, yang bisa hitungannya per detik itu biayanya salah satunya adalah Amazon Linux, jadi varian Linux yang dikeluarkan oleh Amazon, kemudian Linux yang Ubuntu, dan satu lagi kalau tidak salah Windows juga bisa dilakukan untuk hitungan per detik. Sedangkan untuk storage atau penyimpanan, perhitungannya cost ya, perhitungan biaya yang akan dipakai itu biasanya adalah per gigabyte. Biasanya akan dibulatkan per 1 gigabyte. Terus komponen kedua dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada saat kita menggunakan layanan AWS adalah data transfer. Cuma yang perlu diperhatikan dari sisi data transfer ini, jadi data transfer yang akan dikenakan charge atau dikenakan biaya itu adalah data transfer yang dari network AWS ke luar network ATS atau ke internet istilahnya ya, ke jaringan lain,
Jadi itu yang sifatnya outbound, ke arah luar. Dari outbound ini kalau kita menangnya dari sisi networknya AWS atau jaringannya AWS ke arah luar outbound, itu akan dikenakan biaya. Dan ini juga sama seperti storage, akan di-charge per gigabyte, ya, per 1 gigabyte dibuatkan per 1 gigabyte. Sedangkan yang inbound atau dalam artian misalnya kita mendownload sesuatu ke dalam EC2 kita atau server kita yang ada di dalam AWS dari internet masuk ke dalam jaringannya AWS, itu secara umum itu tidak ada biayanya, free of charge, jadi gratis. Cuma memang akan ada beberapa pengecualian untuk yang hal ini, ya. Jadi secara umum ini tiga penyusun biaya, jadi komponen biaya pada saat menentukan harga sebuah layanan. Jadi sebuah layanan AWS itu tidak tunggal komponennya, ya. Komponen biayanya bisa terdiri, kita harus memperhitungkan ketiga hal ini. Jadi apakah ada biaya komputasinya, apakah ada biaya storage-nya yang ada data yang perlu disimpan, akan menggunakan penyimpanan data. Kemudian yang ketiga, apakah ada data transfer yang dilakukan, terutama data transfer yang dari dalam networknya ATS ke AWS ke luar. Itu yang jadi ketiga hal ini yang perlu diperhatikan. Komputasi, storage, dan data transfer. Jadi kalau saya bicara tadi misalnya tadi database, ya, database akan incur, akan ada komponen ketiga, komponen ada cost-nya untuk ketiga komponen ini. Karena namanya database, kita akan ada data transfer tentu saja, akan ada storage juga, dan tentu saja akan ada komputasinya, ya. Jadi prosesor atau CPU yang menjalankan database-nya sendiri atau DBMS-nya, ya. Yang perlu nanti diperhatikan pada saat kita mau menghitung biaya yang digunakan saat menggunakan layanan AWS. Kemudian beberapa filosofi lain, ini istilahnya filosofi yang digunakan dalam penggunaan atau biaya yang dikeluarkan saat menggunakan layanan-layanan atau service di AWS. Kembali lagi seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi keuntungannya kita menggunakan layanan cloud computing, termasuk AWS, dibanding misalnya dengan on-premise data center. Yang pertama adalah kita bicara tentang bahwa kita menggunakan atau membayar layanannya, membayar hanya sesuai dengan yang kita gunakan saja. Jadi yang pertama yang pay for what we use, jadi apa yang kita gunakan itu yang kita bayar. Makanya tadi kita lihat ya, komputasi, storage, maupun data transfer, itu kita di charge-nya, di cost pembiayaannya itu berdasarkan hitungan penggunaannya. Ya. Kalau kita bicara komputasi, hitungan penggunaannya berarti per satuan waktu tertentu, ya. Entah itu per jam atau per detik. Misalnya. Jadi kita pakai berapa jam itu yang kita bayar. Kita pakai berapa detik misalnya kalau pakai operating system tertentu, ya itu yang kita bayar. Ya. Untuk storage, kita pakai storage yang kita gunakan sekian gigabyte. Saya menyimpan data sekian gigabyte. Itu juga yang harus dibayar. Ada biaya tersendirinya untuk dan dihitungannya per gigabyte. Data transfer juga sama tentu saja. Saya menggunakan data transfer sekian ratus gigabyte, misalnya untuk keluar, itu juga sedemikian itu yang saya bayar. Jadi tidak ada, misalnya ada patokan data tertentu baru kita membayar sekian. Jadi kita akan hanya membayar sesuai yang digunakan saja. Dan kita bisa stop gitu sih, kita bisa mulai menggunakan layanan kemudian di stop, mulai dalam 1 bulan misalnya, ya, kita mulai kemudian di stop, mulai kemudian di stop gitu. Jadi mulai dan berhenti, start and stop dalam 1 bulan. Yang dihitung hanya waktu durasi pada saat antara start dan stop saja, itu yang diakumulasi. Jadi bukan hitungan harian, bukan hitungan bulanan atau yang lain-lainnya. Jadi tetap benar-benar durasi misalnya, ini terutama untuk komputasi, ya, benar-benar durasi saat kita penggunaannya saja yang dihitung. Ya. Berikutnya lagi ada tambahan, ya, bahwa ada diskon misalnya pada saat kita
melakukan reservasi. Reservasi dalam artian kita memberikan komitmen ke AWS bahwa saya akan menggunakan layanan tertentu dalam waktu tertentu. Biasanya ini dalam hitungan 1 atau 3 tahun. Ya, terutama untuk yang namanya reserve instance. Kalau kita bicara tentang komputasi menggunakan EC2. Jadi kita bisa memberitahu ke AWS bahwa saya akan menggunakan layanan komputasi untuk 1 tahun full. Saya butuh layanan komputasi tersebut selama 1 tahun. Saya bisa beli reserve instance dengan potongan harga. Jadi ada diskon yang diberikan dibandingkan dengan tanpa komitmen tadi. Saya pakai saja sesuai. Jadi ada yang namanya on demand. Jadi kita pakai pada saat dibutuhkan tanpa harus ada komitmen di awal dengan AWS-nya. Atau kita bisa membuat komitmen bahwa saya akan pakai selama 1 tahun komputasi seperti ini. Jadi kapanpun saya bisa pakai, tapi saya akan dapat potongan harga untuk sekian jam yang saya gunakan dibanding dengan kalau saya tidak pakai komitmen. Ini akan kita lihat satu persatu di slide berikutnya. Jadi ini yang tadi ya, kita bicara tentang apa yang kita gunakan itu yang dipakai. Kita benar-benar akan membayar service hanya yang kita konsum, hanya yang dipakai, hanya yang dikonsumsi saja. Tidak perlu ada membayar di awal, gitu. Seperti mungkin ada beberapa jenis subscription atau hosting yang lain yang agak berbeda cara billingnya, ya, cara penggunaannya. Dari AWS sendiri benar-benar dia memanfaatkan pay as you go tadi ya, istilahnya itu kata-kata magicnya. Jadi apa yang kita gunakan itu yang dibayarkan. Jadi kita menggunakan sekian gigabyte storage, kita menggunakan sekian gigabyte data transfer, kita menggunakan sekian jam atau sekian detik komputasi, itu yang dibayar. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Bisa kurang kalau kita pakai komitmen atau pakai reservasi tadi. Ya. Kita bahas di slide berikutnya. Jadi ini yang salah satu contoh kenapa ada disebutkan bahwa keuntungannya kita bisa pay less, ya, membayar lebih sedikit kalau kita melakukan reservasi atau komitmen di awal. Salah satu contohnya adalah di penggunaan reserve instance di EC2. EC2 ini layanan komputasinya AWS yang paling prominent, yang paling sering juga digunakan. Jadi bahkan kita bisa save, ya, diskonnya itu bisa sampai 75%. Sampai 75% dibandingkan misalnya yang tanpa reservasi. Di istilahnya kita booking bahwa saya akan pakai layanan AWS selama 1 tahun, layanan EC2-nya selama 1 tahun, maka saya akan diberikan diskon gitu. Selama 1 tahun itu biasanya mungkin saya harus bayar $100 untuk 1 tahun misalnya. Saya harus bayar $100 untuk 1 tahun. Begitu saya minta reservasi, ya, saya lakukan reservasi, saya akan bisa dikasih diskon sampai 75% maksimal. 75% maksimal artinya saya hanya membayar $25. Hanya membayar $25 untuk layanan EC2 selama 1 tahun. Cuma ini contoh sih, saya tidak tahu apakah benar ada yang $100 itu setahun atau tidak. Dan itu bisa ada juga lagi tambahan opsinya ya. Jadi ada yang namanya kita bisa bayar full gitu di depan, jadi kita langsung bayar full di depan untuk 1 tahun. Jadi saya akan menggunakan diskonnya di situnya selama 1 tahun pada lebih murah 75% dibanding saya on demand ya. Ini on demand yang kita bayar, yang kita gunakan pada saat memang diperlukan saja. Tapi terkadang kita kan butuh satu mungkin instance yang kita tahu bahwa ini akan dipakai terus selama 1 tahun, minimal selama 1 tahun. Lebih bagus lagi kalau sampai 3 tahun. Jadi isinya antara 1 tahun atau 3 tahun ya, untuk reserve instance terutama. Jadi largest discount-nya untuk yang kita bisa bayar di awal, di depan keseluruhan biaya untuk 1 tahun tersebut.
Yang kedua, kalau kita membayar sebagian, itu juga bisa dilakukan. Diskonnya sedikit lebih kecil dibanding yang all upfront ya. Yang paling kecil yang AURI sini kita bayar semuanya di depan. Kalau yang PURI atau partial upfront berarti kita bayar sebagian di awal. Nantinya sisanya gitu akan dibayar per bulan. Kemudian yang no upfront ini diskonnya paling kecil dibanding ketiga opsi lainnya. Dia tetap lebih murah dibanding yang on demand ya. Jadi kalau yang nuri kita tidak membayar apapun di depan, tapi kita akan tetap aja ada cost yang harus dibayar per bulan. Jadi sepertinya kita bisa lihat nanti ya saat kita pakai pricing calculator seperti apa diskon yang kita bisa dapatkan dengan antara AURI, PURI dan NURI di sini ya. Kayak singkatan karena terlalu panjang. Ini bicara tentang reserve instance ya. Poin berikutnya lagi ya, adalah ada yang namanya tiered pricing. Tiered pricing. Jadi untuk harga sampai, jadi istilahnya sama seperti kita membeli secara grosiran gitu. Kalau kita bicara tentang toko atau apa, kita beli grosiran itu harganya bisa lebih murah dibanding kalau kita belinya eceran. Di konsepnya kurang lebih sama seperti itu, bahwa ada service-service tertentu di AWS misalnya. Di sini misalnya S3 atau IBS atau IFS untuk storage ya, ini semuanya untuk storage. Kalau kita menggunakannya semakin banyak, misalnya, jadi semakin banyak kita bisa dikasih harga yang lebih murah per gigabyte-nya. Nah ini nanti kita lihat ada sedikit cara perhitungannya agak sedikit berbeda mungkin dengan yang dibayangkan. Jadi bisa dianggap seperti ini, bahwa kita AWS itu menetapkan harga tertentu per gigabyte kalau penggunaannya itu sampai 500 gigabyte. Kalau lebih dari 500 gigabyte misalnya, kita pakai 512 gigabyte. Misalnya kita pakai 512 gigabyte, maka yang harga untuk 500 gigabyte pertama itu harganya normal. Jadi harga normal, harga per gigabyte-nya normal. Untuk yang sisanya karena kita lebih dari 500 gigabyte, 12 gigabyte-nya ini perhitungannya akan sedikit berbeda. Dia akan dihitung lebih murah dibanding yang 500 gigabyte tadi. Karena istilahnya kita sudah melewati batas tertentu, begitu melewati batas tertentu, perhitungannya per gigabyte-nya jadi berbeda. Ya. Jadi tadi perhitungan antara 500 gigabyte sama 12 gigabyte, itu harga per gigabyte-nya akan lebih murah yang 12 gigabyte. Jadi ini yang dimaksud dengan kita bisa membayar lebih murah pada saat kita membeli atau menggunakan lebih banyak. Ya. Jadi ada tiered pricing. Jadi pricing-nya itu bertingkat. Begitu kita mencapai tingkatan tertentu, setelah itu kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi ini paling terlihat pada saat kita misalnya menggunakan storage nanti. Kalau yang ini terkait juga dengan keuntungan AWS, keuntungan cloud computing atau AWS secara umum dibanding dengan on-premise data center ya. Begitu AWS-nya berkembang, yang namanya ongkos produksinya juga akan berkurang. Kan? Kita sudah lihat kemarin bahwa dengan kita bisa agregasi semua user, semakin banyak user yang menggunakan, artinya AWS juga bisa semakin menekan biaya produksinya. Akan ada penurunan-penurunan harga yang dilakukan. Dan ini yang kemudian istilahnya di passing, ya diteruskan oleh AWS ke usernya atau penggunanya. Jadi dia bisa menurunkan cost untuk doing bisnisnya si AWS sendiri, dan kemudian savings dari penurunan cost-nya tadi itu akan istilahnya diteruskan ke user, ke end user seperti kita nanti yang mau menggunakan layanan AWS. Jadi kalau terhitung di sini dikatakan sejak tahun 2006 sampai 2019 ya, sampai September, itu sudah ada penurunan harganya sampai 75 kali lipat. Sampai 75 kali, bukan 75 kali lipat. Sampai 75 kali sudah ada penurunan harga 75 kali. Jadi bisa dihitung mungkin dalam setahun bisa turun berapa kali ya. Nah itu rentangnya cuma 13 tahun, tapi sampai 5 kali penurunan harga.
Kemudian tambahan lagi ada poin yang ditambahkan di situ adalah untuk resource yang istilahnya high performing itu bisa menggantikan current resource. Jadi kalau ada layanan-layanan baru yang lebih baik misalnya, itu bisa menggantikan layanan yang sekarang kita gunakan tanpa ada extra charge atau extra biaya yang harus dikeluarkan. Tambahan lainnya lagi adalah untuk customer jenis tertentu yang punya kebutuhan tertentu dengan volumenya yang tinggi, ya, volume penggunaannya tinggi, ini ada ruang misalnya untuk istilahnya boleh dibilang, kalau saya boleh bilang ya, itu bisa bernegosiasi dengan AWS untuk menentukan harga yang cocok. Tapi ini tidak semua customer ya. Misalnya saya sebagai customer personal, saya mau negosiasi harga, saya tidak bisa karena volume yang diminta mungkin akan lebih. Harusnya ada batas tertentu bahwa untuk sekian penggunaan, sekian gigabyte, penggunaan isi itu sekian ratus byte, sekian ratus, dan lain-lain, itu ada pricing tertentu yang bisa ditawarkan oleh AWS. Kalau saya boleh bilang bahkan mungkin Netflix yang menggunakan layanan AWS juga dengan skalanya sudah sampai ribuan isi itu yang digunakan. Itu kalau saya bilang sudah pasti mendapatkan pricing tersendiri di sana. Jadi custom pricing ini tidak berlaku ke semua konsumen, tapi hanya berlaku di customer tertentu yang punya volume penggunaan yang tinggi dan juga mungkin butuh kebutuhan tersendiri, ada kebutuhan uniknya yang mungkin berbeda dengan customer atau konsumen pada umumnya. Oke. Ini bisa kita coba ya. Jadi kalau ada yang berminat untuk mencoba layanan-layanan di AWS, untuk mencoba bagaimana sih sebenarnya layanan di AWS. Ini ada yang namanya AWS Free Tier. Ini berlaku untuk setiap akun yang baru dibuat. Jadi kita buat akun AWS account, kemudian ada tutorial yang bisa diikuti. Setelah itu kita bisa dapatkan ada layanan-layanan tertentu. Jadi tidak semua layanan yang akan ada free tier-nya. Jadi free tier ini untuk jenis-jenis layanan tertentu yang bisa digunakan secara gratis selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ada layanan-layanan tertentu dengan tipe-tipe tertentu ya. Nanti bisa dilihat lebih jelasnya kalau kita coba search di Google AWS Free Tier. Itu ada layanan, tidak semua layanannya dan tidak semua jenis, karena dari layanannya nanti ada tipe-tipenya. Seperti isi itu kan ada berbagai macam jenis instans yang bisa digunakan. Nah, Free Tier ini cuma mencakup salah satu instans saja. Ya. Begitu kita pakai instans yang lain, itu tidak free lagi. Ada biaya yang harus dibayar. Jadi kalau pakai Free Tier harus diperhatikan baik-baik istilahnya SKB-nya, syarat dan ketentuannya. Ketentuannya kira-kira mana yang termasuk Free Tier dan mana yang tidak. Untuk sign up, kita bisa sign up dengan email, kemudian nomor telepon juga bisa. Akan butuh kartu kredit. Cuma mungkin agak sulit kalau buat mahasiswa. Tapi kemarin ada beberapa saran ya dari peserta di batch sebelumnya bahwa kita bisa menggunakan kartu debit elektronik. Salah satunya kalau nggak salah, kalau boleh sebut merek, itu Genius yang dari BTPN. Itu bisa dipakai untuk istilahnya pengganti, bisa dianggap sebagai kartu kredit juga di AWS pada saat kita daftar. Karena semuanya pada saat kita daftar pertama kali harus register 1 kartu kredit. Dalam hal ini bisa digantikan tadi dengan kartu debit elektronik. Jadi untuk selama setahun setelah kita daftar ya kita bisa manfaatkan, kita bisa coba layanan-layanan di AWS. Ini AWS Free Tier. Jadi yang bisa dipakai itu kita bisa pakai EC2. Untuk instansnya itu nggak salah T2 Micro tipenya atau T3 Micro. Kemudian kita bisa pakai Amazon S3-nya, kita juga bisa pakai EBS ya, Elastic Block Store-nya.
Dan kita bisa lihat di, coba ya, kita lanjut aja dulu ya. Nanti bisa kalau ada waktu kita bisa lihat apa saja yang masuk free tier. Selain itu ada juga, jadi tidak semua layanan di AWS itu akan ada biayanya atau akan mengeluarkan cost tertentu. Jadi ada beberapa layanan yang juga tidak memerlukan biaya atau bisa dipakai tanpa harus mengeluarkan biaya atau cost. Ya. Beberapa yang cukup sering kita pakai mungkin adalah ada 4 ini ya. Pertama AWS VPC. Jadi ini untuk membuat virtual network di jaringannya AWS. Kita buat untuk resource-nya kita, untuk meletakkan komputasi kita, meletakkan database dan sebagainya, itu kita bisa pakai Amazon Virtual Private Cloud. Dan ini tanpa biaya, kita bisa bikin subnet, kita bisa bikin VPC ya, VPC dan subnetnya itu tanpa biaya. Cuma yang perlu diperhatikan ada beberapa komponen ya yang masuk dalam VPC ini yang bisa dimasukkan dalam VPC yang tentu saja pasti bisa yang memerlukan biaya. Dan sebenarnya berlaku juga untuk keseluruhan service yang disebutkan di sini ya. Elastic Beanstalk, kemudian auto scaling, AWS CloudFormation ada. Kalau IAM untuk identity dan access management bisa dipakai gratis ya, untuk menentukan bagaimana akses dan akun-akun yang bisa kita ciptakan dalam satu akun AWS. Untuk Elastic Beanstalk, auto scaling dan AWS CloudFormation, karena ini digunakannya dengan layanan-layanan lain. Jadi kalau layanan lainnya itu pakai pakai biaya, ya tentu saja akan ada biaya yang dikeluarkan. Jadi ada bintang-bintangnya di sana kalau kita lihat. Ini bahwa kalau ada AWS service yang juga terhubung dengan Elastic Beanstalk ini, yaitu yang akan mengeluarkan biaya. Di Elastic Beanstalk ini untuk deploy ya, jadi proses deploy application di AWS. CloudFormation ini digunakan untuk menciptakan infrastruktur AWS dengan menggunakan code. Jadi kita bisa bikin beberapa infrastruktur, misalnya bisa bikin EC2, bisa bikin VPC, bisa bikin S3 dan lain-lain, hanya berdasarkan kode tertentu itu yang akan dijalankan secara otomatis dan dibuatkan secara otomatis. Kita cuma menentukan konfigurasinya saja di CloudFormation. Dan auto scaling nanti akan ada bagian khusus, kita bicara tentang auto scaling, ada modul khususnya. Bagaimana kita bisa menambahkan atau mengurangi resource terkait dengan komputasi maupun storage, terutama komputasi ya. Secara otomatis tergantung kondisi-kondisi yang kita atur, yang kita definisikan masing sendiri. Dan ini biasanya memang dihandle kalau ada workload-nya yang lagi tinggi, berarti kemungkinan besar kita harus menambah komputasi kita. Ini bisa dilakukan secara otomatis dengan auto scaling. Atau misalnya workload-nya rendah dari suatu aplikasi, kita bisa kurangi saja untuk unit atau jumlah komputasinya. Jumlah unit komputasinya bisa dilakukan dengan auto scaling. Cuma itu tadi, jadinya yang terhubung. Jadi secara umum penggunaan service-service ini itu gratis. Cuma kalau ada yang terhubung, ya, kalau ada yang terasosiasi dengan Elastic Beanstalk, dengan auto scaling maupun AWS CloudFormation yang mengeluarkan biaya, ya tentu saja akan ada biaya yang dikeluarkan. Jadi tidak fully no charge ya. Oke, jadi ini berapa layanan dan di sini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk inbound ya, yang masuk dari internet masuk ke jaringannya AWS itu tidak ada biaya. Kemudian data transfer antara service ya. Kalau ini sebenarnya sudah bicara tentang infrastrukturnya AWS ya, dalam satu region, nanti kita bicara region itu apa, dalam satu region tertentu
data transfernya itu juga sifatnya adalah free. Jadi selama masih dalam lingkungannya AWS, terutama dalam satu region di sini ya, kalau antar region itu akan ada biaya lagi yang dikeluarkan. Tapi kalau dalam satu region itu tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kemudian ya kita gunakan, kita membayar sesuai dengan yang kita gunakan saja, fleksibel ya. Jadi bisa kita start dan stop kapanpun saja, dan biayanya akan hanya terhitung durasi penggunaan itu saja. Tidak ada kontrak jangka panjang yang harus dibuat, tapi ada diskon, bukan long term ya, cuma 1 tahun atau 3 tahun, tidak termasuk long term kalau menurut saya. Jadi 1 tahun atau 3 tahun kita bisa buat kontrak bahwa akan menggunakan layanan AWS dan kita bisa dapatkan diskon. Ya. Seperti yang tadi disebutkan di reserve instance. Ya. Kemudian service-nya ada free tadi ya, cuma kalau ada yang terhubung atau yang dibuat oleh AWS service tersebut, itu bisa saja tidak gratis. Jadi harus hati-hati. Oke, itu untuk section pertama tentang total cost of ownership. Kita lanjut ke yang bagian kedua, tentang total cost of ownership. Jadi ini kembali gambaran dari bagaimana perbandingan ya, dari on-premise dengan cloud. Jadi kalau kita mau bandingkan komponen-komponen biayanya, ya, dan biayanya itu bisa sangat berbeda. Kalau kita bicara tentang tradisional infrastructure atau on-premise data center, itu ada bicara tentang biaya equipment atau biaya peralatannya ya, biaya hardware-nya tersendiri. Kemudian ada resource ya, ada sumber daya manusia baik untuk handle untuk maintenance maupun untuk administrasinya. Itu tentu saja akan incur biaya cost-nya. Dan masuk juga penggunaan kontrak. Sedangkan di AWS kita sudah mengenal bahwa tidak ada upfront expense yang perlu atau tidak perlu biaya di awal yang biasanya cukup besar. Kemudian karena dia sifatnya fleksibel, kita bisa mendapatkan suatu infrastruktur dengan sangat mudah dengan sedikit klik ya. Kalau kita pakai konsol, apalagi kalau kita sudah pakai CloudFormation, itu bisa jauh lebih cepat lagi. Kita bisa bikin infrastruktur dalam hitungan detik udah selesai, dalam hitungan menit. Ya, kita bisa secepatnya gitu mengeluarkan suatu feature dengan dukungan infrastruktur tadi dengan cepat. Ya. Jadi time to marketnya sampai ke end user-nya itu bisa jauh lebih cepat. Kemudahan untuk scale up dan scale down. Ya. Kita bisa menghapus infrastruktur yang tidak digunakan, atau bisa juga langsung menambahkan infrastruktur kalau ada memang dibutuhkan kapasitas yang lebih besar. Bisa dengan mudah dilakukan. Kemudian self-service infrastrukturnya bisa kita buat sendiri, kita hapus sendiri, dan kita manage sendiri. Ya. Harus misalnya ada resource lain atau pihak ketiga, atau misalnya memanggil support dari pihak lain. Jadi konsepnya sebenarnya berbeda ya, antara di on-premise sama cloud. Konsepnya berbeda, dan terkadang kita tidak bisa membandingkannya langsung dari infrastruktur ke AWS Cloud untuk komponen-komponen biayanya. Hanya ada satu konsep yang disebut sebagai TCO atau Total Cost of Ownership. Jadi kenapa kita pakai TCO? Jadi ini akan membantu misalnya para pengambil keputusan, ya, misalnya para chief level, entah CEO atau CFO dari suatu perusahaan, itu untuk melihat bagaimana prospek atau bagaimana keuntungan yang akan didapatkan jika mereka mau memindahkan dari on-premise data center-nya, on-premise infrastructure-nya ke AWS, ke cloud AWS. Jadi bisa kita lihat nanti biayanya seperti apa, dan bisa dilihat kalau biaya dari sisi AWS-nya seperti apa juga, itu bisa dilihat perbandingannya menggunakan tools yang namanya TCO. Jadi selain bisa membandingkan cost-nya, ya, kita juga bisa membuat anggaran. Jadi sudah ada perkiraan anggaran bahwa untuk pindah ke cloud kita akan menghabiskan sekian, karena entitas perusahaan atau entitas bisnis apapun
Yang namanya cost itu kan jadi salah satu komponen penting. Nah, ini akan menentukan bagaimana ya perusahaannya bisa profit atau tidak. Kalau terlalu besar dari sisi cost-nya ya, kalau sederhananya ya akan lebih susah untuk mendapatkan profit. Jadi salah satu komponennya tentu saja harus hati-hati dalam menggunakan cost-nya. Penggunaan cost-nya apa saja itu harus diatur sebaik mungkin, dianalisa sebaik mungkin supaya bahkan bisa mendapatkan saving yang lebih baik, misalnya kalau dia benar-benar melakukan migrasinya dengan baik, memindahkan workload-nya dari on-premise ke AWS. Ini beberapa perhitungan, meskipun kalau tidak cukup lengkap ya, tapi ini bisa mencakup beberapa hal, terutama terkait dengan on-premise data center. Jadi ada biaya mulai dari biaya server, ya. Kalau kita bicara tentang on-premise data center, ada biaya servernya tersendiri, kemudian yang bisa dibagi-bagi lagi menjadi untuk biaya untuk hardware-nya, tentu saja mulai dari servernya, kemudian ada rak-raknya yang harus diatur, kemudian bagaimana untuk power-nya ya, kemudian switch-nya dan lain-lain. Ya. Itu masuk semua di biaya hardware-nya. Kemudian komponen lainnya dari server ya, biaya software-nya, operating system apa yang digunakan, dan kalau bicara server biasanya kita akan pakai virtualisasi, ya. Dan biasanya juga ada license-nya, itu yang harus dibayarkan, dan akan ada biaya juga untuk maintenance. Ya. Untuk server berarti akan ada facilities cost-nya lagi, yang bisa misalnya butuh ruangan, butuh tentunya bayar listrik misalnya, ya. Kemudian untuk pendinginnya, tentu saja dibutuhkan semuanya. Itu dari server, kemudian storage, kurang lebih sama juga, ada biaya hardware-nya, sama ada biaya untuk storage administration cost-nya, dan ada biaya untuk facilities-nya, ya, untuk fasilitasnya sendiri, diletakkan di mana, perlu ruangan lagi, ya, perlu listrik lagi, dan perlu untuk pendinginannya. Terus biaya jaringan bikin switch, ya, biaya untuk hardware-nya, switch-nya, balancer, bandwidth cost, dan lain-lain, ini semua masuk di hardware. Kemudian di software-nya juga kita butuh pakai yang non open source atau non free, ya tentu saja akan ada biaya lagi yang dikeluarkan. Ya. Tambah lagi kalau network berarti kita harus sediakan lagi ruangan, sediakan lagi listrik untuk mensuplai dayanya, dan bahkan kalau cukup besar mungkin alatnya bahkan membutuhkan lagi untuk coolingnya, untuk pendinginannya. Selanjutnya komponen berikutnya ya dari sisi labor-nya, dari sisi SDM-nya juga pasti butuh ada cost yang harus dibayar, sama musim jalannya per bulan harus dibayar gajinya untuk labor yang digunakan, dari adminnya dan lain-lain, itu akan ada biaya lagi yang akan di-incur. Ya. Jadi komponen cukup banyak. Ini yang on-premise data center sebenarnya bicara. Jadi mulai dari server cost, biaya dari sisi servernya, biaya dari sisi storage-nya, biaya dari sisi jaringannya, dan biaya dari sisi sumber daya manusianya, ya, SDM-nya. Kemudian ada juga biaya untuk facilities cost-nya yang semuanya masuk di server, di storage, maupun di network. Dan ini sebenarnya belum lengkap ya. Bisa saja nanti ada biaya lain seperti biaya keamanan gedung. Ya. Dan tentu saja kalau sudah bicara tentang data center, itu kan sangat sensitif sekali, dan juga data-datanya biasanya bersifat kritikal. Jadi, mungkin saja akan dialokasikan lagi biaya untuk security. Kemudian pajak, ya. Tentu saja akan ada biaya untuk pajak dan lain-lain. Jadi ini baru sebagian, mungkin belum lengkap bahkan untuk melakukan perhitungan dari TCO itu sendiri. Ini ada contoh ya dari sisi dengan perhitungan untuk 3 tahun misalnya ya, untuk perhitungan 3 tahun dari on-premise dengan all-in cloud. Ya. Jadi semuanya dipindahkan ke cloud infrastructure-nya. Ada kita bagi 4 komponen tadi ya, komponen server, komponen storage, komponen network, dan labor-nya. Ya.
Masing-masing ada biayanya di sini. Kalau diperlihatkan di sini contohnya sampai 96% penghematan yang bisa didapatkan. On-premise kita butuh 167.000 sekian. Sedangkan saat menggunakan AWS secara keseluruhan, biaya yang dikeluarkan hanya sekitar 7.500 sekian dolar ya, dalam waktu 3 tahun. Kenapa? Karena untuk biaya server dan storage itu kita bisa tidak selalu full ya. Tadi kita bicara pay as you go. Jadi kita hanya akan menggunakan benar-benar service yang dipakai. Jadi kalau ada komputasi, ada storage yang digunakan, hanya itu saja yang dibayar. Kita tidak membayar selebihnya dari situ. Sebenarnya cukup jauh ya perbedaannya, sekitar sampai 96% di sini. Oke, jadi kita bisa menggunakan AWS Pricing Calculator ya, untuk menghitung biaya bulanan. Untuk menghitung biaya bulanan kita bisa pakai AWS Pricing Calculator. Bahkan kita tidak perlu punya akun AWS untuk lihat biaya-biaya yang dikeluarkan. Kita cukup pakai akses ke sini, AWS Pricing Calculator, untuk lihat biaya-biaya yang saya perlu bayar gitu. Kalau saya mau menggunakan layanan AWS yang ini, dan yang ini misalnya. Saya perlu layanan di situ, layanan layanan RDS untuk database-nya, untuk misalnya untuk membuat satu website saja, itu kira-kira saya butuh berapa dolar per bulan. Dan bagaimana kalau saya menggunakan membuat komitmen untuk 1 tahun, bagaimana kalau saya punya komitmen 3 tahun, itu semua bisa dilihat atau bisa diestimasi menggunakan AWS Pricing Calculator. Jadi ini contohnya nanti saya bisa perlihatkan ya, kita sambil demo sedikit aja. Jadi yang pertama kita bisa akses ya, untuk melihat bagaimana pricing dari layanan-layanan AWS itu bisa diakses dari sini, aws.amazon.com/pricing. Ya. Jadi seperti di sini pay as you go masih sama konsepnya seperti yang kita sebutkan tadi, dan ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat untuk pricing dari tiap service yang diberikan oleh AWS. Ya. Ada untuk compute, itu ada EC2 dan teman-temannya, ada storage juga, ada database ya. Mungkin untuk melihat sekilas kita bisa lihat bagaimana Amazon EC2 itu misalnya harganya diperhitungkan. Sini juga ada langsung informasi tentang free tier ya. Jadi setiap bulannya itu kan dia pay as you go ya. Namanya EC2 kita berdasarkan komputasi, berarti hitungannya per jam. Jadi kita bisa mendapatkan jatah 750 jam untuk Linux maupun Windows ya. Tapi jenis instansnya itu hanya T2 Micro. Setiap bulannya selama 1 tahun. Jadi setiap bulan kita bisa dapat free 750 jam. Kalau mau diperhitungkan itu kurang lebih full lah 1 bulan ya. 24 dikali 30. Itu kan 25 kali 30. 1 hari 24 jam. Hitungan harinya mungkin 30 atau 31. Jadi sudah lebih. Kita bisa dapatkan setiap hari dalam 1 bulan itu gratis untuk yang T2 Micro. Nah, di EC2 ini ada beberapa jenis jenis skema biayanya. Ada yang on demand, ada spot, masing-masing ada perhitungannya. Saya kurang tepat di sini. Kita balik dulu aja. Kita coba lihat yang mungkin lebih sederhana hitungannya di S3 ya. Yang di S3 pertama ada biaya untuk komputasi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada bertingkat. Kita lihat dulu untuk yang S3 standar ya. S3 standar untuk 50 terabyte. Jadi kalau kita menyimpan data 50 sampai 50 terabyte per bulan, itu untuk tiap gigabyte-nya kita dikenakan biaya sekitar 0,025 dolar per gigabyte. Terus yang saya maksud dengan tiered pricing tadi, ya, begitu dia lebih dari 50 terabyte, ya, jadi 50 terabyte pertama akan dihitung menggunakan yang ini, sedangkan yang 450 terabyte berikutnya, ya, itu akan menggunakan skema
pembayaran per gigabyte-nya seperti ini. Ini skema pembayaran per kalau setelah lebih besar dari 50 terabyte. Jadi misalnya saya pakai 51 terabyte. Jadi saya pakai 51 terabyte. Untuk 50 terabyte pertama, per giganya akan dihitung menggunakan 0,025. Sedangkan 1 terabyte sisanya, ya, karena saya di atas 50, saya akan dikenakan biaya sebesar 0,024 per gigabyte. Jadi lebih murah dibanding ini yang dimaksud tadi, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah, ya, harga yang lebih murah pada saat kita menggunakan lebih banyak. Jadi beda harganya sekitar 0,001 dolar per gigabyte. Jadi ini skemanya. Untuk pricing kalkulatornya kita bisa akses paling simpel itu pakai kalkulator.aws. Bisa akses dari alamat tersebut kalkulator.aws. Jadi di halaman depannya itu akan ada tampilan seperti ini. Kemudian untuk mulai membuat estimasi. Jadi kalau kita lihat, kita tidak perlu login, kita tidak perlu bikin akun, tapi kita bisa menghitung biaya yang akan kita gunakan kalau pakai AWS. Nah, untuk membuat satu estimasi, silakan dari sini, create estimate. Dan kita tinggal pilih layanan apa yang akan kita gunakan dalam infrastruktur yang kita mau buat di AWS. Kita pakai EC2, kita tinggal di search namanya, nanti kita konfigurasi masing-masing. Jadi tiap layanan akan dikonfigurasi seperti apa yang kita butuhkan, kapasitasnya dari sisi komputasi, transfer maupun storage. Kemudian nanti bahkan sampai dibuatkan totalnya, itu keseluruhannya. Kita lanjut dulu ya. Nanti tadi ada contoh, saya sudah sempat buatkan contoh. Di contohnya seperti ini. Jadi ini cara kita melihat atau cara kita mau memperkirakan gitu biaya yang akan dikeluarkan untuk satu aplikasi web ya, dengan memanfaatkan Amazon RDS ya, untuk database-nya. Dan yang perlu diperhatikan juga itu biasanya setiap region itu ada sedikit perbedaan biaya ya. Karena ini sebenarnya terkait lagi dengan economies of scale. Jadi kalau suatu region itu penggunanya banyak, itu harganya bisa lebih murah. Konsumennya sudah cukup banyak di situ, itu bisa harganya lebih turun, lebih murah. Kalau biasanya juga kalau suatu region masih baru dan mungkin belum banyak penggunanya, bisa saja harganya sedikit lebih mahal dibanding yang sudah ramai tadi. Jadi kembali lagi masuk hukum di permintaan ya, permintaan dan demand. Jadi di sini kita akan buat web application dipakai RDS untuk database-nya di region US East. Jadi untuk buat satu web aplikasi tentu saja kita butuh komputasinya. Kita akan pakai Amazon EC2. Di sini sudah ada requirement-nya bahwa kita akan butuh Linux untuk operating system-nya. Kemudian kita pakai instansinya tipenya apa ya. Kemudian ditambahkan lagi ada informasinya bahwa kita akan pakai 1 tahun reserve billingnya tanpa upfront. Jadi kita tidak mau langsung bayar di awal, tapi bayarnya per bulan. Kemudian pakai S3 untuk menyimpan data. Kemudian untuk memudahkan kita untuk melakukan load balancing, ya, kita akan pakai Elastic Load Balancing. Kemudian untuk DNS-nya kita akan gunakan Amazon Root 53-nya, dan tentu saja kita akan pakai database ya, ada database RDS yang digunakan. Jadi masing-masing sudah ada spesifikasinya dari tiap-tiap layanan. Kita bisa coba perkirakan gitu biayanya berapa. Ya, pertama dari EC2. Dari EC2, kemudian kita bisa konfigurasi untuk melihat apa yang akan kita gunakan. Yang paling pertama mungkin adalah region-nya dulu ya. Region-nya kita pakai yang US East tadi ya. Pakai Ohio, saya tidak merubah. Kemudian operating systemnya kita akan pakai Linux ya. Kemudian saya bisa cari, ada 2 cara pencariannya, bisa berdasarkan instansnya, namanya, atau kita mau cari berdasarkan spesifikasi yang kita inginkan. Kita lihat kembali, dalam hal ini kita sudah punya gitu bayangan bahwa instansi yang mana kita menggunakan.
tipenya T3 to X large ya. Kita pakai instance by name, kita mau cari T3 yang 2XL ya. Ini yang akan kita gunakan. Kuantitasnya tadi sudah disebutkan, kita butuh 2 ya. Kemudian ini bagaimana pricingnya akan diperlihatkan untuk yang reserve instance ya. Untuk reserve instance tadi spesifikasi yang diminta adalah 1 tahun yang standar reserve tanpa upfront ya, no upfront. Jadi lihat di sini total biayanya adalah untuk standar reserve dengan termnya selama 1 tahun tanpa upfront, kita akan membayar per bulannya ya, sekitar $300,456 ya, untuk 2 instansi ya, tadi. Kita lihat kalau kita membayar partial upfront itu bisa lebih murah lagi. Jadi monthly-nya sekitar 144, sedangkan yang harus dibayar di awal itu 1.740. Kalau tadi totalnya sekitar 3.000 kali itu sudah lebih. Jadi ini lebih murah lagi ya, bayangannya. Kemudian kalau kita mau lebih murah lagi, kita bisa pakai yang all upfront di sini. Jadi semuanya kita bayar di awal, kita tidak ada lagi biaya bulanan yang harus dibayar untuk di situ instance tersebut. Ya, kita tinggal membayar 3.400 US dollar selama untuk pembayaran selama 1 tahun. Jadi tadi kita ikuti aja ya, kita minta no upfront 1 year, kita akan bayar $304,456. Storage-nya kita pakai yang standar dan kita bisa tambahkan ke estimasinya kita ya. Jadi totalnya kita selama 1 tahun akan bayar 3.700. Kalau kita pakai tadi yang all upfront itu kan lebih rendah ya, sekitar 3.100 US dollar. Dan ini tetap akan jauh lebih murah gitu. Kalau dibandingkan misalnya kita bisa edit ya, kita bisa edit di sini. Misalnya estimasinya saya mau edit untuk on demand ya. Jadi saya tidak minta komitmen di awal, kita hanya bayar per bulan, dan bayar per bulannya itu jatuhnya sekitar 485 ya. Jadi agak berbeda harganya dibanding dengan yang reservation tadi. Ini kita bisa save, kita bisa tambahkan lagi ya. Service berikutnya misalnya kita butuh S3 di sini. Kita butuh S3, kita bisa add service di sini. Jadi S3 kita konfigurasi, dan dalam hal ini kita ada beberapa spesifikasi. Pertama, kita akan menyimpan data selama 1 bulan itu 100 GB. Kita pakai S3 standar, jadi ada beberapa jenis S3 juga yang perlu diperhatikan di sini. Kita pakai S3 yang standar aja dulu. Kita akan butuh menyimpan data 100 GB. Kemudian untuk operasi put copy itu kita butuh 10.000 operasi per bulan. Untuk operasi get dan select kita butuh 5.000 per bulan juga ya. Ini per bulan semua hitungannya. Data yang akan di-return dari S3 select itu adalah 1 GB selama per bulan, sedangkan yang akan di-scan itu adalah 10 GB. Kita lihat perhitungannya. Jadi untuk 100 GB kita akan dihitung per gigabyte ya, per giganya itu $0,023. Di selama 1 bulan kita akan kena cas 2,3. Untuk operasi komputasinya kita juga akan kena beberapa biaya lagi tambahan. Jadinya kita totalnya adalah jatuhnya di sekitar 2,37 US dollar. Ya. Ini untuk data transfernya kita juga bisa perkirakan. Untuk inbound sini untuk dari internet maupun dari region lain itu sifatnya adalah free, jadi tidak ada biaya yang dikeluarkan. Sedangkan untuk dari S3 keluar itu akan ada biaya yang digunakan ya. Dari ke internet itu bisa berkisar sampai 0,09 US dollar per giga. Kalau ke region lain itu beda lagi biayanya ya, 0,01 dan seterusnya ya, dan 0,2. Saat ini kita tidak perlu tambahkan, kita hanya perlu storage-nya saja.
Jadi totalnya bisa dilihat di sini, dia akan menjumlahkan berapa per bulan yang dibutuhkan untuk 2 service yang kita gunakan, yaitu EC2 dan S3. Ya. S3 itu 2,37, sedangkan EC2 itu 310 US dollar. Jadi kita bisa menambahkan lagi nanti untuk elastic load balancing, kita bisa tambahkan lagi spesifikasinya dan kita bisa dapatkan harganya, estimasi biayanya kurang lebih untuk Amazon Root 3 dan juga termasuk untuk database-nya. Jadi itu untuk melihat bagaimana pricing kalkulator ini digunakan untuk mengestimasi biaya. Ini ada beberapa skenario, nanti bisa dicoba. Saya akan share mungkin di diskusi kalau ada yang mau melihat seperti apa spesifik skenario penggunaan aplikasi. Misalnya kita buat satu aplikasi, dalam hal ini data streaming analysis. Data streaming analysis kita butuh S3, butuh Amazon Redshift, dan butuh Amazon Kinesis Data Stream. Masing-masing akan ada biaya yang diperhitungkan sesuai dengan spesifikasi yang ada di sini. Yang sama juga dengan skenario ketiga, kita pakai SKS dan Amazon Athena. Dan kalau kita lihat di tiap region itu ada sedikit perbedaan biaya. Berhubung sudah jam 9, kita bisa break dulu ya. Mungkin sekitar 15 menit. Akan break dulu sekitar 15 menit. Nanti kita lanjut kurang lebih 21 ya. Timer 15 menit. Oke, jadi silakan break dulu 15 menit, boleh ke kamar mandi, boleh ambil cemilan. Kita lanjut lagi 15 menit dari sekarang ya.